Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 bagian 2. Saya Cinta Friska Putri. Saya Fani Amelia. Saya Diva Putri Firda Purwari. Saya Fasela Dinda Vanitasari. Saya Aura Intan Permatasari. Saya Salsa Nabila Rahma. Di sini kami akan mengenang kisah atau konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada tahun 2001 yang terjadi di Kalimantan Tengah, yaitu adalah konflik Sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Ternyata banyak juga ya. Lihat ini tradisi dari Madura. Tapi tradisi dari Kalimantan juga nggak kalah loh. Lihat ini, ada upacara tiwa dari suku Dayak atau upacara untuk mengantarkan roh leluhur ke tempat yang lebih abadi. Iya kak, keren kan? Keren sih. Tapi walaupun kita berbeda-beda suku, agama, ras, dan istiadat, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika. Tahu nggak sih dulu pada tanggal 18 Februari 2001, suku Madura dan suku Dayak di Kalimantan pernah ada konflik yang mana sampai konflik itu merebutkan atau menghilangkan banyak nyawa loh. Ih, masa sih? Pada ngomongin apa sih? Kayak seru banget. Iya nih. Ini di Pratama Fasela dulu, suku Madura dan Kalimantan pernah ada konflik sampai menurunkan banyak nyawa. Oh, aku juga pernah baca peristiwa itu merupakan salah satu peristiwa terkelam di Indonesia yang disebut dengan peristiwa Sampit. Oh iya, kayaknya peristiwa itu terjadi karena antara kecemburuan suku Dayak ke suku Madura. Kalian lagi bahas peristiwa Sampit ya? Iya. Coba dong jelasin lebih detail tentang peristiwa perang Sampit. Jadi pada tanggal 18 Februari 2001, konflik etnis antara suku Dayak dan suku Madura atau biasa dikenal sebagai konflik Sampit pecah di wilayah Kalimantan Tengah. Nah, jadi udah lama kedua itu kakur. Betul kan. Tapi awalnya ada keperluan apa ya suku Madura ke Pulau Kalimantan? Jadi gini ya teman-teman, awalnya itu pada tahun 1902, pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan transmigrasi kepada penduduk Madura yang ada di Pulau Jawa Timur ke Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah Sampit. Coba jelasin lebih detail lagi latar belakang kejadian Sampit. Suku Madura berhasil menguasai berbagai perekonomian. Di sisi lain, suku Madura dianggap tidak menghormati masyarakat setempat sehingga menimbulkan bibit konflik. Salah satunya adalah konflik di Sanggauledo, Kalimantan Barat tahun 2009. Dalam sebuah pertunjukan orkes Melayu di Sanggauledo, terdapat dua pemuda dari Dayak dan Madura yang saling bersenggolan. Mereka berkelahi hingga pemuda Dayak tewas. Kelompok Dayak pun berusaha membalas hingga memicu tekanan yang membuat kelompok Madura harus mundur. TNI Polri bahkan harus mengungsikan masyarakat Madura. Dari situlah terjadi pertengkaran yang berakhir dengan kematian orang Dayak selama sekitar 1 bulan. Isu yang berembus terus mengarah pada konflik etnis. Kerusuhan pun pecah di Jalan Padat Karya Sampit pada 18 Februari 2001. Ada versi lain juga yang bilang, awalnya suku Dayak cemburu dengan kesuksesan suku Madura di Pulau Kalimantan. Mereka lebih sukses di tanah Kalimantan dibandingkan suku asli yaitu suku Dayak. Wah, menarik juga ya ternyata. Iya nih, terus puncak konfliknya gimana? Jadi puncak konfliknya Masyarakat Dayak dari berbagai daerah datang ke Sampit untuk membalas kekalahan mereka. Warga Dayak membawa berbagai senjata tradisional seperti mandau, tombak, sumpit, hingga senjata api. Sampai segitunya, betul inilah hasil dari konflik sosial. Terus berapa jam sih peristiwa Sampit terjadi? Bukan jam-jam, tapi tiap hari. Apa? Hari? Betul, konflik Sampit terjadi mulai dari tanggal 18 sampai 28 Februari 2001. Tapi udah damai kan? Udah dong, peristiwa Sampit terakhir pada 28 Februari 2001. Tetapi kerusuhan kecil masih berlanjut sepanjang tahun. Betul, dan untuk mengenang kejadian tersebut dibangunlah tugu perdamaian Sampit
yang terletak di Kalimantan Tengah. Tugu Perdamaian Sampit dibangun dengan tujuan memperingati perjanjian damai antara suku Dayak dan Madura. Dari kejadian ini, upaya dalam pencegahan agar tidak terjadinya konflik seperti kejadian Sampit harus memiliki toleransi dengan memelihara kondisi damai di dalam masyarakat dapat dimulai dari lingkungan tetangga, menumbuhkan sikap tenggang rasa sejak dini dengan mengikuti kegiatan pelestarian budaya dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Konflik Sampit akhirnya berhasil diredam dan dihentikan setelah pemerintah melakukan antisipasi melalui keamanan yang diperketat, penangkapan provokator, serta memberikan perlindungan warga ke tempat yang lebih aman.